Pernah lihat sebuah video yang sederhana sekali, recordnya jelek, audionya orang jelek, tapi karena storytelling dia bagus dan video itu menjadi sebuah video yang viral dengan ditonton kadang tembus, kadang sih bisa tembus 1 juta viewer. Apakah kita sebagai kreator yang punya alat yang terbatas, yang punya HP yang kentang sekali, bisa seperti itu? Jawabannya adalah bisa. Memahami storytelling atau pembuatan narasi dalam sebuah video itu sebuah ilmu yang penting sekali. Jadi gini, kalau kita bikin konten seperti ini, kita pasti perlu naskah. Kalau teman-teman nggak pakai naskah, ya bisa. Tapi kalau gue sih nggak pakai naskah biasanya. Bagaimana kita bisa memahami suatu algoritma itu bekerja? Bagaimana kita bisa memahami apa yang mau audiens kita? Kalau audiens kita sukanya seperti ini, ya kita bikin seperti ini. Jangan audiens kita sukanya seperti ini, kita bikin kayak gini. Nggak bisa. Audiens kita sukanya A, kita bikin B, nggak bisa disatuin. Nah, kesalahan gue ini. Jadi storytelling ini bukan hanya untuk konten kayak pakai face gini ya, enggak. Jadi semua konten itu pasti perlu storytelling yang bagus. Gimana bang cara bikin storytelling? Yang pertama, buat 30 detik pertama orang tidak skip video. Kalau dalam 30 detik pertama tidak men-skip video kita, itu berhasil mempertahankan durasi tonton yang cukup baik, ya. Nggak gampang loh orang cuma suruh nonton 30 detik awal nonton terus jadi bosan ganti. Itu nggak gampang. Ada ilmunya. Durasi tonton rata-rata yang baik itu adalah durasi tonton yang hampir 50% dari durasi full videonya. Misalnya kita ngupload video 8 menit durasi fullnya. Setengahnya 8 menit adalah 4 menit. Jadi minimal kalau mendapatkan durasi tonton yang baik, kita harus bisa mendapatkan minimal audiens kita nontonnya di 4 menit. Berarti itu setengahnya. Kalau kita nggak bisa mempertahankan itu, kita berarti ya biasa aja. Coba deh teman-teman yang suka nonton di TikTok, ada orang cuma bikin konten sederhana, cuma pakai handphone, cuma cerita-cerita doang, tapi bisa tembus 1.000 like, bisa tembus 1 juta views. Mungkin nggak sih kalau kita bikin kayak gini? Ya bisa. Tadi storytelling adalah kunci. Kita kan pernah dengar nih, oh ini adalah kunci, yang saya sebut lah apa ya. Tapi kan storytelling ini sesuatu yang penting sekali. Kalau kita nggak bisa berstorytelling dengan baik, kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Alhasil adalah channel YouTube kita itu akan susah berkembang. Buat teman-teman yang mau belajar komunikasi, itu bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, kelas yang berbayar kah atau yang tidak berbayar, itu teman-teman bisa gunakan. Kalau cuman perlunya atau tidak ada biaya, cuman mau melancarkan aja, ya pakai aja yang gratis banyak. Dan sampai sekarang pun gue masih belajar cara berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi itu bukan hanya mengucapkan sebuah kata, tapi berkomunikasi juga kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara. Ya, cara berpikir secara terstruktur itu caranya. Kalau gue biasanya gini, kalau gue bikin konten itu biasanya gue bikin poin-poinnya aja. Kalau teman-teman nggak bisa menyampaikan sesuatu dengan tepat, ya udah teman-teman bisa bikin naskah dulu, ya. Teman-teman diketik di laptop, lalu kita buatkan naskahnya, lalu teman-teman tinggal baca naskahnya aja, itu bisa. Tapi kalau teman-teman nggak ada waktu, kalau gue kan kadang waktunya nggak pas ya, buat bikin naskah pun bisa seharian gitu, nggak seharian sih,
memakan waktu 2-4 jam untuk mengetikkan naskah. Karena gue sekali bikin video itu 4 video dengan durasi minimal 8 menit. Kalau gue bikin naskah dengan durasi 8 menit itu panjang banget teman-teman. Jadi kita nggak perlu tuh bikin naskah. Kalau teman-teman bisa berpikir dengan terstruktur. Nah, kuncinya dalam storytelling itu adalah berpikir secara terstruktur. Bagaimana kita bisa berpikir terstruktur itu, kita apa yang mau kita sampaikan itu harus terstruktur dari A sampai B, sampai C, sampai seterusnya. Misal, kita mau bikin konten dengan judul cara membuat bakso dengan mudah. Ya kan? Apakah kita langsung ngerebus baksonya? Kan nggak mungkin. Kita dari bahannya dulu, terus kita misalnya cara membuat dagingnya dulu nih. Gimana sih cara kita ngebulut-bulutin baksonya pakai sendok? Gimana sih cara ngerebus baksonya? Itu teman-teman perlu sekali. Kalau kita nggak bisa berstorytelling seperti itu, membuat pikiran kita terstruktur, konten kita bakal sepi. Ingat, kunci konten yang rame itu bukan hanya visual, video, mikrofon, tripod, lighting yang di atas gua ini, itu hanya tambahan. Sisanya kita latihan sendiri. Kita latihan ngomong depan kamera. Kenapa ada orang bisa bayar kelas mahal-mahal buat ngomong depan kamera? Karena itu adalah sebuah komunikasi. Komunikasi itu tidak akan mati ilmunya selama orang itu masih hidup. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan baik, kita harus bisa bagaimana membuat sebuah narasi yang ingin kita sampaikan atau ide yang ingin kita sampaikan secara terstruktur dalam pikiran kita. Jadi kita tidak hanya pintar menulis ya, tapi kita juga harus pintar menyampaikan sesuatu. Kalau kita tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan terstruktur, dengan acak-acakan, itu berarti pikiran kita tidak fokus dalam membuat atau dalam menyampaikan sesuatu. Contoh, gua mau bikin cara membuat rekening online via HP misalnya. Gua nggak mungkin dong langsung verifikasi wajah, kan gua harus login akun Google dulu, masukin nomor telepon dulu, masukin data pribadi dulu, baru setelah selesai kita verifikasi KTP, verifikasi wajah. Jadi membuat konten terstruktur itu penting. Kalau teman-teman nggak bisa bikin atau nggak bisa bikin naskah yang benar, ya teman-teman harus belajar copywriting. Cara menulis, cara berpikir, cara membuat pikiran terstruktur itu harus bisa dan harus dikuasain oleh konten kreator. Jadi sekarang gue yakin industri konten kreator akan besar di masa depan. Kenapa? Karena orang sekarang lebih banyak pakai HP dibanding nonton TV. YouTube, TikTok, Instagram itu bakal besar. Dan gue yakin teman-teman. Oke, itu adalah untuk video hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di video selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih.